Baik, di situ ya kita membahas mengenai yang halogenasi. Kemudian kita lanjut ke yang autooksidasi ya. Jadi autooksidasi is any oxidation that occurs in a presence of oxygen and no other oxidation agent. Jadi pada autooksidasi ini yang menjadi apa ya, yang bereaksi itu hanya oksigen ya. Jadi tidak membutuhkan oxidizing agen yang lain, jadi cukup oksigen saja, sehingga disebut sebagai autooksidasi. Oksigen ini seringkali dimanfaatkan ya untuk degradasi dari senyawa organik di udara ya, maksudnya dengan menggunakan oksigen, jadi seperti itu, sehingga disebut sebagai autooksidasi ya. Autooksidasi ini biasanya membentuk hidroperoksida atau cyclic organic peroxide atau mungkin asam peroksida. Dia membentuknya adalah seperti itu. Kemudian proses ini sangat relevan terjadi pada banyak fenomena, diantaranya adalah pada aging, kemudian ada pain, pada spoilage of food, ada degradation of petrochemical and the industrial production of chemical. Jadi autooksidasi ini yang banyak terjadi di alam, itu sangat berpengaruh, sehingga perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, dimana autooksidasi ini sangat penting ya, karena dia itu merupakan reaksi yang sangat diperlukan untuk mengubah senyawa ya menjadi oksigen derivatnya, dan ini juga terkait dengan situasi yang kurang begitu menentukan ya, adalah pada destructive cracking of the rubber. Ini proses cracking ya pada karet di automobil tires atau mungkin pada ban ya, or in acidification, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mekanisme dari autooksidasi, di mana autooksidasi ini bersifat free radical change proses ya. Prosesnya hampir sama ya, ada inisiasi, propagasi, dan terminasi, hampir sama seperti yang halogenasi, karena memang pada keadaan radikal ini semuanya memang seperti itu. Kita mulai dari keadaan yang inisiasi, dimana inisiasi tadi adalah suatu penjambatan atau mungkin pemutusan ya. Di sini dapat kita lihat ya, pada ROOH bertemu dengan RH dengan energi ya, dia tuh akan putus, RO dan OH nya putus menjadi radikal masing-masing, kemudian dia itu bertemu dengan H, kemudian RO nya tetap, tetapi R yang H tadi putus ya, hanya bergabung membentuk H2O. Jadi yang produknya adalah RO, H2O, dan R. Jadi RO nya yang radikal dan R nya juga yang radikal. Kemudian yang RO ini dapat juga menyerang RH. RH tadi kan mungkin ada C4 atau yang lain sebagainya. Kemudian dia mengalami pemutusan, bukan ya, benar ya, yang hidrogen tadi dia mengalami H abstraction, sehingga dia R nya sendiri, jadi R nya itu bersifat radikal. Di sini bisa positif, berarti karbokation, atau juga negatif ya. Jadi dilihat apa dulu senyawanya nanti, kemudian membentuk ROH, seperti itu. Kemudian ada juga chain propagation, di mana pada keadaan radikal ini dia akan membentuk dengan reaksi dengan oksigen, dia akan membentuk hidroperoksil ROO pada posisi intermediate ya. Untuk organik radikal ini berlangsung cepat sekali. Ini pun juga berlaku pada yang halogenasi tadi, berlangsungnya cukup cepat sekali ya. Jadi pada saat produk dia itu langsung naik, kemudian pada fase intermediate pada EA nya, pada transisi dulu, ada posisi transisi, kemudian turun, pada posisi intermediate, kemudian naik lagi, kemudian membentuk produk ya. Nah di situ adalah posisi dari chain propagation atau pada posisi propagasi. Sini dapat kita lihat ya, R nya dia bereaksi dengan O2, dia itu sangat cepat sekali hingga membentuk ROO ya, membentuk hidroperoksil.
Kemudian ROO ini bertemu dengan RH mengalami H abstraksi ya, kemudian membentuk ROOH dan juga radikal C maksudnya karbon di sini. Kemudian juga ada tahap terminasi ya. Tahap terminasi ini that occur in which free radical collide, dia akan bergabung dengan radikal yang lainnya bertumbukan and combine their out electron to form a new bond. Jadi tahap ini dia akan membentuk suatu rantai baru. Di sini terlihat di mana dua ROO yang radikal tadi dia terpisah menjadi dua RO radikal plus oksigen menghasilkan ROH dan CO ya plus O2. Ini adalah bentuk lainnya pada alkohol dan keton ya, mana ROH plus ROO yang radikal membentuk ROH plus KOH sama kemudian membentuk ROH plus KO plus OH. Jadi seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau yang atas itu adalah pada alkohol, yang bawah pada keton. Kemudian ada radikal autooksidasi. Jadi tadi ada pengantar, kemudian kita masuk bagaimana bentuk reaksinya. Autooksidasi berlangsung ya ketika radikal inisiator. Di sini ada X radikal abstrak doubly alicyclic hidrogen. Jadi dia itu menyerang menyerang hidrogen alicyclic secara berganda. Jadi seperti itu. Mana ketika dia itu X yang radikal menyerang yang H, di mana H ini akan mengalami ini kan hanya ada dua ya. Dia akan salah satu putus kemudian salah satu tetap di posisinya. Kemudian dia akan mengalami posisi yang ini yang bawahnya itu ada posisi 1 dan posisi 2. Dia mengalami perubahan penataan ulang. Yang satu dia akan membentuk di mana posisi rangkapnya ada di posisi 1, 2, 3 dan 5, sementara yang sebelah kanannya ada di posisi 2 dan di posisi 4. Jadi ini yang dimaksud sebagai radikal autooksidasi ya. Radikal ini stabil karena dia itu mengalami resonansi, kurang lebih seperti itu. Dia mengalami resonansi sehingga dia bersifat positif. Untuk contoh kasusnya, the double alicyclic radical react with oxygen itself di radical to form peroxyl radical. Jadi ketika dia itu yang double alicyclic radical tadi bereaksi dengan oksigen, dia itu akan menghasilkan peroxyl radical. Dan peroxyl radical then react with another 1,4 DNA to give a new radical R and hydroperoxide. Jadi di sini ini adalah salah satu contoh reaksinya, di mana 1,4 DNA kemudian dia bereaksi dengan oksigen karena autooksidasi ya. Oksidasi agennya adalah oksigen membentuk peroksil radikal. Peroksil radikal atau saya sebut sebagai asam peroksida. Nah, ini kemudian O-nya yang masuk. Jadi yang radikal itu adalah O-nya itu. O-nya masuk, HR-nya keluar menghasilkan hidroperoksida. Bisa kita lihat ya di sini dan menghasilkan radikalnya. Nah, salah satunya pada vitamin E. Vitamin E naturally occurring antioxidant react preferentially with the initial peroxide radical to give a resonance stabilized phenoxy radical, which is very unreactive and scavenge another peroxide radical. Coba kita lihat langsung ya. Nah, di sini ada vitamin E yang dia berperan sebagai antioksidan, dimana vitamin E ini ketika dia itu bertemu dengan yang tadi yang dia maunya bersifat antioksidan, kemudian dia diserang oleh oksigen. Nah, oksigen di sini ada penataan ulang membentuk phenoxy radikal itu ya. Kemudian di bawahnya O yang di rantai bensin kedua, yaitu kan yang satu ada yang menggandeng OH, kemudian yang satu ada O di tengah, itu dia lepas ya, jadi OOR nya lepas, yang jadi di posisi itu posisi radikal, kemudian dia menghasilkan peroxide group, dimana OOR nya ini menggandeng
H. Ngomong kan sebelumnya kan dari penataan ulang di mana OH kemudian O-nya itu bersifat radikal, kemudian pas membentuk penoksi radikal, ikatan rangka pada cincin benzen yang pertama itu kemudian berpindah ke O, membentuk semacam O ikatan rangkap di situ. Nah, kemudian dengan tambahan OR tadi membentuk peroxide group ya, menjadi peroxide derived from a vitamin E. Jadi ini adalah bentuk dari peroxide group yang dibentuk dari vitamin E, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke substitusi aromatis. Suatu serangan pada gugus senyawa aromatis juga dapat terjadi akibat suatu zat radikal bebas, sama seperti yang terjadi ketika elektrofil dan nukleofil menyerang. Substitusi homolitik pada senyawa aromatis terjadi dengan adanya suatu tahapan adisi atau eliminasi. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Hilangnya atom hidrogen dari delokalisasi intermediate siklohexadienil radikal dihasilkan produk akhir yang tidak terjadi secara spontan. Atau dalam kata lain, di sini diperlukan sebuah interferensi dari radikal bebas tambahan untuk melepaskan atom H. Reaksi tambahan ini berlangsung cepat, sehingga tidak terjadi pembatasan laju reaksi dan tidak ada KH atau KD, efek kinetik isotop yang teramati. Dalam suatu serangan, sebagai contoh radikal bebas fenil pada senyawa aromatis, kita ambil contoh saja benzena, dapat menghasilkan produk sampingan selain produk utama. Hal ini berkaitan dengan senyawa intermediate radikal seperti pada senyawa 106 yang akan ditampilkan setelah ini, yang dapat menjadi dimer. Berikut ini contohnya. Jadi senyawa 106 dapat menjadi dimer seperti pada senyawa 108 dan atau terdisproporsionasi menjadi produk pada senyawa 107 dan 109. Perlu diketahui oleh teman-teman, di sini pada reaksi ini hanya ditampilkan hasil produk dari interaksi para saja. Karena sesungguhnya terdapat juga interaksi orto yang dimana dapat terbentuk isomer O dihidrosenyawa dari senyawa 109 dan produk pasangan isomer orto-orto dan ortopara dari produk 108. Campuran produk arilasi dari senyawa aromatis ini sesungguhnya cukup kompleks. Oleh karena itu, seringkali hanya ditampilkan pada interaksi para saja. Dari keseluruhan reaksi substitusi yang terjadi, pada reaksi senyawa 106 menjadi 107, kita bisa melihat adanya perbedaan mencolok dari serangan elektrofilik dan nukleofilik yang menjadi jelas dengan adanya sifat-sifat yang dimiliki oleh substitusi derivat senyawa benzena C6H5Y. Faktanya, serangan homolitik yang terjadi pada C6H5Y atau derivat senyawa benzena itu lebih cepat lajunya dibandingkan C6H6, yaitu rantai utama benzena. Pada keadaan Y merupakan substituen yang memiliki kecenderungan untuk menarik maupun melepas elektron. Oke, ini ada data laju relatif untuk serangan radikal bebas fenil. Di sini terlihat adanya sebaran yang sangat kecil dalam laju relatif. Karena Y ini bisa sangat bervariasi, nilai ini akan sangat kontras perbedaannya bila dibandingkan dengan substitusi elektrofilik. Contohnya pada reaksi nitrasi. Dengan substrat yang sama, nilai sebaran laju relatif sebesar 10⁸. Perlu diingat venilasi ini melibatkan serangan oleh spesies yang memiliki polaritas rendah. Baik, berikut ada data faktor laju parsial. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa terlepas dari sifat spesies Y, dari data yang terobservasi untuk posisi serangan radikal fenil orto yang lebih besar dari para, lebih besar dari meta, kecuali untuk Y sama dengan untuk Y atau alkilnya itu adalah metil C.
di mana efek steriknya bisa menghalangi serangan orto. Oleh karena itu dia memiliki kekhasan sendiri. Nah, untuk orto dan para dapat dilihat, hal ini dapat dijelaskan melalui suatu dasar bahwa elektron yang dibawa oleh radikal fenil penyerang ke intermediate 106 dapat didelokalisasikan, dan dengan demikian intermediate akan terstabilkan oleh elektron yang diterima maupun yang diberikan oleh substituen seperti pada gambar di bawah ini yang menunjukkan penyerangan pada posisi para. Di sisi lain, sebenarnya belum ada penjelasan yang dapat memuaskan mengapa serangan meta yang terjadi pada C6H5Y lebih cepat berjalan dari serangan pada C6H6, atau mengapa serangan orto pada C6H5Y umumnya lebih cepat dibandingkan serangan pada posisi para. Sebuah sebaran yang relatif kecil pada faktor laju pada C6H5Y mengindikasikan bahwa substitusi homolytik senyawa aromatis normalnya akan menghasilkan campuran produk yang lebih kompleks dibandingkan serangan elektrofilik yang terjadi dalam spesies tertentu. Data yang telah disajikan tadi merujuk pada venilasi oleh senyawa radikal fenil yang merupakan derivat dari fenil CO2 dua kali. Senyawa ini dan senyawa lain yakni diasil peroksida telah banyak digunakan untuk melihat tujuan ini. Tetapi karena pembentukan radikal fenil ini melibatkan tahap reaksi PHCO2 menjadi radikal fenil plus CO2, kita tidak akan bisa menghentikan pembentukan beberapa produk samping ester baik oleh fenil plus fenil CO2, atau yang lebih sering terjadi adalah dengan adanya serangan fenil CO2 radikal pada substrat aromatik asilasi. Kesulitan khusus ini dapat dihindari dengan menghasilkan gugus aril radikal dari dekomposisi termal turunan N-nitroso dari amina aromatik asetilasi atau garam diazonium ARN2 pada kondisi yang sedikit basah. Yang terakhir adalah reaksi Gomberg untuk sintesis diaril tidak simetris AR aril yang mengikat aril lain yang tidak sama. Dalam setiap reaksi prekursor radikal aril ini akan terdekomposisi dengan adanya kehadiran substrat aromatik yang berlebih yang pada dasarnya seringkali digunakan sebagai pelarut. Hal ini hasil dari reaksi Gomberg klasik dapat lebih dikembangkan dengan diazotiasi pada gugus amina bebas aril NH2 dengan C5H11ONO dalam larutan yang mengandung senyawa aromatis. Di sini asam tidak diperlukan dan seluruh reaksi menjadi homogen. Beberapa sintesis aril tidak simetris ini berjalan cukup baik, tetapi sayangnya reaksinya tidak benar-benar dapat diterapkan secara umum. Di sisi lain, arilasi dari radikal internal molekul ini bisa berjalan cukup baik. Contoh pada reaksi SCOR ini yang melibatkan dekomposisi termal garam diazonium yang ditunjukkan pada senyawa nomor 112 dengan bubuk tembaga sebagai katalis dan digunakan dalam sintesis phenatren seperti pada senyawa nomor 113. Hal ini pada dasarnya adalah suatu reaksi berantai yang melibatkan konversi antara Cu. Hasil serupa telah dicapai dengan fotolisis aril iodida yang sesuai dengan garam diazonium. Contoh lain yang cukup menarik, di sini ada reaksi homolytik aromatik yang melibatkan oksidasi fenol dalam larutan basa dengan agen pengoksidasi satu elektron. Misalnya pada Fe3H2O plus enzim peroksidase. Jadi kita mungkin mengharapkan radikal fenoksi yang dihasilkan untuk menyerang melalui elektron yang tidak berpasangan pada O-nya atau pada orto atau para karbonnya. Molekul lebih lanjut dari anion fenol atau fenoksida, substitusi homolytik pada substrat aromatik non-radikal telah diamati di mana
reaksi keseluruhan adalah intramolekul atau semua dalam molekul tunggal fenol kompleks. Tetapi biasanya ditemukan melibatkan dimerisasi atau penggandingan melalui serangan pada radikal fenoksi lain, seperti pada gambar berikut. Di sini terdapat pembentukan dimer, yang mana pembentukan dimer ini terjadi kesetimbangan yang tidak terlalu seimbang, di mana pembentukan dimer A yang sebelah kiri dan yang kanan tidak benar-benar seimbang. Nah, pemasangan dimer fenolik semacam ini di sini telah menunjukkan terjadi melalui dua posisi orto, tetapi kombinasi kopling lain melalui atom-atom orto, para, dan oksigen yang telah diamati, penggandingan oksigen-oksigen ini umumnya tidak terjadi karena ketidakstabilan peroksida yang dihasilkan. Studi tentang reaksi ini tentu saja diperumit oleh fakta bahwa produk dimer awal itu sendiri dapat dioksidasi menjadi radikal fenoksi. Reaksi penggandingan fenolik semacam ini yang dikendalikan oleh enzim merupakan reaksi yang paling penting dalam biosintesis banyak produk alami termasuk alkaloid, lignin, pigmen, dan antibiotik. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai penataan ulang. Penataan ulang yang melibatkan zat radikal ini umumnya jarang ditemui dibandingkan penataan ulang yang melibatkan karbokation. Dalam hal ini, penataan ulang yang melibatkan zat radikal akan menyerupai penataan ulang yang melibatkan karbanion. Nah, apa sih yang mendasari hal ini? Kita lihat pada di sini. Untuk karbanion, radikal, dan karbanion 4E, alasan kemiripannya akan sangat jelas ketika kita membandingkan TS untuk perbandingkan 1,2 alkil dalam 3 deret. Ini TS itu mewakili temperatur dan entropi yang sama. Senyawa ini melibatkan 2, 3, dan 4 elektron berturut-turut dari kiri ke kanan. Dan elektron yang lebih dari 2 jumlahnya hanya akan menempati orbital molekul antibonding yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain sama seperti karbanion, pergeseran 1,2 aril pada radikal yang melibatkan keadaan transisi terjembatani yang stabil juga terjadi pada senyawa yang ditunjukkan pada nomor 114. Berikut ini ada senyawa nomor 114 yang merupakan suatu intermediate. Nah, contoh yang baik ini bisa dilihat adalah pada aldehid yang ditunjukkan pada senyawa nomor 115 yang mengalami abstraksi hidrogen dari gugus CHO atau gugus aldehidnya oleh radikal metil karbanion CO. Contoh di sini kita bisa melihat bisa juga digunakan metil COOC metil. Nah, ini pada reaksi ini akan menghasilkan suatu radikal asil yang ditunjukkan pada senyawa nomor 116 yang telah kehilangan CO dan membentuk senyawa 117. Hal ini pada sisi lain dapat mengekstraksi H dari RCHO pada senyawa aldehid awal yang ditunjukkan pada senyawa nomor 115 yang akan membentuk suatu hidrokarbon. Perlu teman-teman ketahui, satu-satunya hidrokarbon yang didapat bukanlah derivat dari senyawa nomor 117, tetapi justru dari senyawa nomor 118 yang berasal dari penataan ulang radikal nomor 119. Di sini penataan ulang senyawa radikal 119 lebih stabil ketimbang senyawa aslinya, yaitu senyawa nomor 117. Hal ini bukan hanya terkait dengan perubahan letak radikal yang dari awalnya tersier menjadi primer, akan tetapi juga karena senyawa 119 terstabilisasi oleh delokalisasi dari elektron tidak berpasangan dari orbital pi pada inti benzen. Perlu digarisbawahi di sini bahwa
Hanya radikal fenil yang bermigrasi pada senyawa nomor 117, terlepas dari kenyataan bahwa migrasi metil akan menghasilkan radikal yang lebih stabil. Pada senyawa ini tercerminkan dari keuntungan energik dari migrasi pada senyawa dengan temperatur dan entropi tertentu yang terjembatani dan terdelokalisasi seperti senyawa nomor 114. Ketika tidak ada gugus fenil yang hadir pada radikal etil metil 2CCH2 dari etil metil 2CCH2CHO, tidak akan ada terjadi migrasi yang menghasilkan produk akhir etil metil 2CCH3. Nah, di sini migrasi aril tidak terbatas hanya pada penataan ulang karbon saja, seperti yang terlihat pada pemanasan senyawa fenil 3CO 2 kali. Jadi di sini reaksi ini terjadi melalui temperatur dan entropi terjembatani yang lagi-lagi mengarahkan pada terjadinya penataan ulang menjadi senyawa nomor 122 yang lebih stabil daripada senyawa nomor 121. Seperti halnya pergeseran 1,2 aril, migrasi dari gugus vinil, asil, dan asiloksi terjadi melalui keadaan transisi terjembatani atau intermediate, dan pergeseran pada 1,2 klor pada orbital D yang kosong pada atom halogen digunakan untuk mengakomodasi elektron tidak berpasangan pada intermediate terjembatani, misalnya pada senyawa nomor 123 yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi, adisi fotokatalisis dari HBr ke CCl3CH ikatan rangkap CH2 di sini yang ditunjukkan pada senyawa nomor 124, teman-teman, itu tidak akan menghasilkan senyawa nomor 125. Akan tetapi 100% akan menghasilkan senyawa bernomor dengan tanda nomor 126. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya hal seperti ini? Hal yang mendorong terjadinya reaksi ini sebenarnya adalah pembentukan dari radikal yang lebih stabil, yang mana dalam hal ini elektron tidak berpasangan terdelokalisasi lebih efektif oleh Cl pada senyawa nomor 127B. Di situ dibandingkan H pada senyawa 127A, dia sifatnya akan lebih stabil. Perpindahan pada atom fluorin tidak terjadi karena orbital D-nya tidak dapat diisi. Dan perpindahan bromin hanya terjadi ketika radikal intermediate-nya yang mengalami eliminasi menjadi alkena lebih mudah terjadi ketimbang penataan ulang. Biradikal adalah radikal bebas atau senyawa dengan dua buah elektron yang tidak berpasangan. Contoh sederhana dari biradikal yaitu ada O2 dan O3. Biradikal lain muncul dalam proses pembakaran dan sebagai perantara dalam reaksi kimia. Oksigen suatu biradikal cenderung membentuk O2 reaktif atau reaksi oksigen spesies yang toksik, misalnya radikal hidroksi, superoksida, dan hidrogen peroksida. O2 memiliki dua elektron anti pengikatan dengan putaran paralel yang ditandai oleh panah sejajar, seperti pada gambar. Contoh lain dari biradikal sendiri yaitu ada triplet biradikal dengan situs bidentat ganda berdasarkan terbutil piridyl nitroxide sebagai kandidat untuk sekrup ferromagnetik yang kuat. Singlet biradikal seperti pada gambar contohnya
membutuhkan penggunaan multi-konfigurasi MC atau metode MR multi-referensi yang lebih menyukai hubungannya dengan CL atau teori untuk memberikan akurasi akun korelasi elektron dinamis.